Malahan ada juga nih saudara catatan lainnya. Kemungkinan nih Pulau Batam telah dihuni oleh suku laut sejak tahun 231 Masehi. Hal ini mengakibatkan banyaknya pedagang yang secara sembunyi-sembunyi nih menyusup ke Pulau Singapura melalui Pulau Batam. Ini karena Singapura dan Batam itu berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Selamat pagi, selamat petang, selamat sore saudara semua. Ini pada kali ini saudara, saya nak bercerita sedikit lah tentang sejarah Batam nih. Sejarah dari awal pertama ada yang menempati kota Batam, keadaan Batam pas zaman kerajaan dulu kan, dan juga keadaan Batam sekarang kan. Oke, nggak usah lama-lama saudara. Ayo kita mulai pembahasan dari sejarah kota Batam nih. Nih saudara nih ya. Ini kan dari Directory batamgo.id nih saudara. Ini Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan juga Selat Singapura saudara nih. Dari penduduk asal kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan orang selat ataupun juga orang laut. Nih, penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman Kerajaan Tumasik. Nah, atau sekarang ini disebut dengan negara Singapura nih. Di penghujung tahun 1300 saudara sampai atau dari awal abad 14 nih. Malahan ada juga nih saudara catatan lainnya. Kemungkinan nih Pulau Batam telah dihuni oleh suku laut sejak tahun 231 Masehi yang pada zaman itu disebut Pulau Ujung. Nah nih, sedikit sekali nih saudara sumber tentang nama Batam. Salah satunya itu ada di Traktat London pada tahun 1824. Nah, sejarah Batam itu mulai sejak abad ke-16 nih, ketika kawasan ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Johor. Pada tahun 1606, sebuah map yang dibuat oleh Gerardus Mercator ini menunjukkan bahwa Batam merupakan sebuah pulau nih yang terletak di sebelah utaranya Pulau Singapura. Nah, pada masa jayanya, Kerajaan Malaka di Pulau Batam itu berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bintan atau sekarang bisa disebut Pulau Bintan nih. Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor pada pertengahan abad ke-18 nih saudara. Nih, di abad ke-18 nih pula nih saudara nih, persaingan antara Inggris dan juga Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Malaka. Bandar Singapura nih yang maju dengan pesat pada zaman itu menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan Melayu dan juga perdagangan lainnya di daerah tersebut. Nih, hal ini mengakibatkan banyaknya pedagang yang secara sembunyi-sembunyi nih menyusup ke Pulau Singapura melalui Pulau Batam. Ini karena Singapura dan Batam itu berdekatan. Amat bermanfaat nih bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda nih pada masa itu. Nih, pada abad ke-18 nih, Lord Minto dan juga Raffles dari kerajaan Inggris nih melakukan barter dengan pemerintah Hindia Belanda nih saudara nih. Hingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda nih pada masa itu. Itu terjadi pada 1824 nih saudara nih. Di tahun segitu kawasan Batam ini kan diserahkan kepada Belanda dari Inggris dengan perjanjian Traktat London itu saudara. Nah, sejak saat itulah nih Batam mulai berkembang sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan tersebut nih saudara. Nah, oke saudara nih, Batam ini kan juga merupakan salah satu nih kota yang letaknya sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional nih, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat nih saudara. Perbatasannya langsung dengan Singapura dan juga Malaysia nih. Seiring berjalannya waktu nih, Batam terus berkembang nih saudara nih menjadi kota industrial yang penting di Indonesia nih. Lalu pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia ini memulai program pembangunan di Batam untuk meningkatkan perekonomian kawasan tersebut nih. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kawasan Batam menjadi kawasan industri. Ya, oke. Nih pada tahun 1979 nih kawasan industri pertama di Batam itu dibuka oleh pemerintah. Nah, sejak saat itulah nih Batam terus berkembang menjadi salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Dan itulah sedikit kisah tentang Batam nih. Mungkin ada beberapa yang tahu tentang Batam, yang lebih saya ini bisa lah saudara komen di bawah untuk kita sharing bareng gitu. Bila perlu kita
DM-an bertukar WA gitu. Oke, karena merupakan salah satu tempat yang berada di daerah Melayu kan. Apalagi kita juga harus menjaga daerah kita sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan budaya dia, bahasa dia, daerah dia, habis itu keanekaragaman dia semua kan. Nah, kita harus menjaga dan juga melestarikan apa yang kita punya. Oke, sekian dari saya. Tunggu saya di konten-konten selanjutnya. Bye.